memaknai ulangnya beberapa hal yang sudah dianggap baku di dalam ajaran Islam. Jadi semua hal yang udah bener nggak sih itu gitu ya? Apa itu benar seperti itu? Jadi emang konsepnya itu memaknai ulang. Jadi memaknai ulang apa itu sunnah ya. Kemarin hasil kajian terdahulu itu seperti memaknai ulang rukun Islam itu mendapatkan apresiasi sampai kemana-mana loh, sampai kan itu dikirim diposting ke bahkan sampai ke seluruh dunia ya, teman-teman di Inggris. Loh itu kan belajar agama bangsa baru selama ini baru tahu loh kok rukun Islam itu maknanya itu gitu kan. Banyak yang bilang begitu ke saya, oh ternyata syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan verbal, tapi yang penting itu ada implementasi dari ucapan itu gitu. Terus yang kemarin lagi kan memaknai ulang rukun iman, hal yang selama ini udah kita anggap selesai gitu. Anak kecil aja tahu rukun iman ada 6 gitu kan. Anak kecil kan suka hafal rukun Islam 6 perkara. Kok ada perkara sih ya? Oh, itu perkara itu kan urusan pengadilan. Bahasa Indonesia kita gimana sih? Rukun iman 6 perkara kok. Padahal itu meniru bahasa Malaysia sebetulnya. Sampai sekarang Malaysia bilang 6 hal itu pakai perkara. Kalau kita perkara itu urusan pengadilan. Nah, tetapi bagaimana kita memaknaikan satu persatu, apa sih? Kalau kamu beriman kepada Tuhan, lalu apa implementasinya? Apa konsekuensinya dari keimananmu kepada Tuhan? Benar nggak sih kamu beriman kepada Tuhan? Nah gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi kita memaknai ulang semua hal yang sudah dianggap selesai ya, sudah kita menganggap itu sih apa sih itu kita udah. Nah itu masalahnya dalam kita beragama, bukan hanya di Islam ternyata. Tadi juga Romo Martin tuh di gereja Paskalis juga mengatakan, iya masalahnya umat beragama itu tidak pernah sungguh-sungguh mau membaca. Begitu dia diajarkan oleh pemuka agamanya, ya sudah pengetahuannya itu udah stop di situ sendiri. Mestinya kan pengetahuan itu direfleksikan, ya, digali, diperdalam, ya, dihayati, dan yang terakhir yang penting itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, yang saleh sesuai dengan kehendak Allah. Dia bilang begitu ya dalam bahasa Kristen. Saya bilang, ya benar juga. Kita umumnya pengetahuan keagamaan kita ya kita sudah belajar agama waktu kecil dan kita lakukan, dan kita nggak mau mengeritik atau mempertanyakan, bener nggak sih yang saya lakukan kayak begini, sholat saya itu seperti ini udah bener nggak sih? Maksudnya kan ada semacam otokritik gitu, semacam setiap tahun lah paling tidak. Kadang-kadang saya mengajarkan mahasiswa saya, pokoknya paling tidak setiap bulan puasa lah kamu melakukan introspeksi abis-abisan terhadap sistem, terhadap pola beragama kamu itu benar-benar itu benar nggak sih gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu itu benar atau tidak adalah melihat hasilnya gitu. Sepanjang selama ini keberagaman kamu itu membawa manfaat nggak ya di dalam hubungan kemanusiaan kamu ya, di dalam bagaimana kamu berelasi. Nah, kali ini kita mau memaknai ulang tentang sunnah. Sunnah itu apa sih gitu ya? Apa sih sunnah itu? Karena kalau kita mempelajari asal-usulnya dalam bahasa Arab, kata sunnah itu dari kata sanna ya sunnu sunnatan. Ngomong-ngomong ICRP buka kursus bahasa Arab loh. Jadi kalau mau perdalam bahasa Arab ada di atas. Gurunya itu ahli bahasa Arab, ahli bahasa Ibrani ya. Karena dia iya paling tidak ini. Iya dia juga pernah di Israel belajar bahasa Israel. Bahasa Israel itu bahasa resminya kan bahasa Ibrani. Bahasa Israel udah lama, udah 2 tahun ya. Udah banyak alumninya. Iya, terus sayanya yang rugi nggak pernah belajar. Karena selalu mau datang nggak jadi. Nah, dalam bahasa Arab tuh sanna yasunnu sunnatan itu adalah tradisi, ya, jalan. Jadi yang dikatakan sunnah itu secara umum itu artinya tradisi, kebiasaan. Kalau dikatakan sunnah Rasul
yaitu kebiasaannya Rasul itu seperti apa. Nah, sunnah itu ada, kita belum bicara soal hadis ya, karena hadis itu nanti bicara tentang kodifikasi, jadi penulisan. Ya, sunnah itu kan berupa perbuatan ya, jadi tradisi Nabi ngapain, apa kan. Jadi umat Islam itu pada masa-masa awal itu begitu memang karena orang yang masuk Islam itu memang orang-orang pilihan sih ya. Kebiasaan Nabi ya, sunnah. Iya, kebiasaan Nabi, tradisi. Nah, orang-orang yang masuk Islam pada masa-masa awal itu memang orang-orang pilihan. Karena apa? Menjadi Muslim itu kan menjadi minoritas, menjadi kelompok yang tidak menyenangkan ya, dikucilkan kan ya. Nggak seperti kita sekarang nih, kita kan mayoritas, kita bangga nih menjadi Muslim. Dulu ketika orang-orang itu memilih untuk menjadi Islam, dia rela untuk meninggalkan popularitasnya, karena pasti dia nggak populer dong kalau dia masuk Islam, karena ini kelompok yang dianggap orang gila kan. Apaan sih Nabi itu orang gila, ngapain dia memperjuangkan persamaan hak di masa di mana dunia mengakui adanya kasta. Dalam kehidupan jahiliyah kan sangat berkasta. Jangankan di kehidupan jahiliyah, kehidupan kita abad kelima aja di Jawa kan berkasta-kasta. Ndoro itu kan nggak boleh baca aja bukunya Kartini. Kalau nggak pengen tahu seperti apa masyarakat di Indonesia, itu kan berkasta-kasta. Nggak boleh orang langsung, zaman feodal itu orang langsung kepada kelompok bangsawan tuh nggak boleh. Nah, Rasulullah memperjuangkan persamaan hak itu kan melawan arus. Jadi menjadi pengikut Rasul itu menjadi kelompok yang minoritas, kelompok yang tidak populer, dan menjadi kelompok yang pasti dikucilkan. Anda kalau begitu ikut Islam, Anda nggak dapat apa-apa, diboikot. Jadi orang yang ikut Nabi itu menurut saya yang berani masuk Islam itu benar-benar orang yang punya pendirian dan punya ketangguhan. Ya memang sih sebagian besar orang yang ikut Rasul di masa-masa awal itu memang orang-orang kelompok-kelompok mustadafin istilahnya, orang-orang miskin, budak yang udah ya kan gimana ya sebagai budak kok ada ajaran kok bener-bener seperti memberi harapan gitu loh, bahwa nggak ada bedanya, nggak ada apa ya, tidak ada diskriminasi. Jadi kalau kamu memperjuangkan Islam, kita akan mengakhiri eksploitasi, mengakhiri kekerasan, mengakhiri kasta-kasta kelas. Ini kan sebuah harapan kehidupan yang lebih baik kan. Jadi ya memang yang masuk Islam itu kan banyak budak, orang-orang miskin, ya tetapi juga kita ketemu dengan orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, seorang dermawan, seorang yang kaya dan mau menyumbangkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Tapi kan orang seperti dia nggak banyak ya, hanya ada beberapa gelintir orang saja. Jadi itu saya melihat bahwa memang orang yang masuk Islam pada masa-masa awal kehidupan Rasul itu memang orang-orang pilihan, orang yang nggak punya interest. Karena kalau dia mau cari harta nggak ada dong di sana. Nabi bukan orang kaya, ya, nggak punya perusahaan yang besar, nggak punya apa-apa gitu kan. Bahkan Nabi juga menyandarkan hidupnya pada kekayaan istrinya. Karena itu saya benci banget kalau ada orang mengatakan sebagai istri nggak boleh kerja. Istrinya Nabi apa dong? Tidak ada informasi bahwa setelah menikah Khadijah lalu tinggal di rumah, lalu siapa dong yang cari uang? Kan dia sudah tahu suaminya itu kan berkontemplasi terus karena dia melihat sifat-sifat kependetaan gitu ya dalam diri Nabi. Nabi kan tidak berdagang lagi setelah itu ya. Tapi satu hal yang perlu kita catat baik-baik, nih banyak sekali orang nggak pernah mengeksposnya dengan baik, bahwa Nabi itu memang sejak masih muda sekali, bahkan masih sejak umur bayi ya kira-kira, itu memang sudah berbeda dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi sejak remaja Nabi itu sudah mulai merenung ya, berkontemplasi. Jadi Nabi datang ke Gua Hira itu bukan ketika terima wahyu gitu. Kan orang kan pikir ketika Nabi pergi kontemplasi lalu terima wahyu. No, sejak usia masih sangat muda, Nabi itu sudah memikirkan, aduh ini kondisi jahiliyah ini kapan berakhir gitu.
kondisi ini kok udah sangat mencekam, ini kok nggak ada perubahan-perubahan gitu. Ini masyarakat ini mau kemana? Jadi Nabi udah punya kesadaran seperti itu. Jadi apa yang Nabi lakukan, karena Nabi juga nggak punya tempat untuk curhat barangkali ya, karena kakeknya sudah meninggal. Ya, Ali bin Abi Thalib waktu itu juga sudah meninggal ya. Nabi itu masih muda-muda, itu selalu pergi berkontemplasi. Itu belum kawin sama Khadijah loh. Ya. Jadi masih umur 14 tahun itu Nabi sudah bolak-balik kontemplasi ke Gua Hira. Gua Hira itu ada satu gua di Mekah, itu di sebelah selatannya, itu tempat kalau kita duduk di situ. Saya pernah tuh sengaja waktu saya masih muda sekali, tahun 92 saya pertama kali pergi haji. Itu saya sengaja naik ke situ ya, saya waktu itu masih muda banget ya, jadi saya masih bisa panjat-panjat ke atas. Saya duduk di situ, itu pas kalau kita duduk kita situ tuh pandangan kita tuh betul-betul langsung menuju ke Baitullah, pas loh. Dan kota Mekah itu kan letaknya kan paling bawah ya. Jadi Mekah itu posisinya seperti di dalam baskom, ini dikelilingi oleh pegunungan, ya, pegunungan pebukitan gitu, bukit-bukit cadas yang gersang gitu. Nah ini Baitullah itu berada di posisi yang paling rendah. Jadi kalau hujan dikit di Mekah itu pasti banjir, gitu kan. Orang kan suka heran, loh itu kok bisa banjir loh. Memang itu kalau secara geografi itu tempat yang paling rendah di Mekah. Jadi kalau kita dari Bukit Gua Hira itu kita melihat ke bawah, itu persis Mekah kelihatan ya dari jauh ya. Kadang-kadang karena banyak orang yang suka bawa terowongan di sana, kita menggunakan teropong, kita lihat oh masyarakat Mekah itu ada. Nah, Nabi datang ke situ mungkin karena itu tempat yang strategis untuk merenung, sepi, sekitar 4 jam ya naik mobil dari kota Mekah. Bukan 4 jam, ya 1,5 jam. Nah, Nabi bolak-balik ke situ. Jadi sebelum Nabi menikah dengan Khadijah, sebelum Nabi menerima wahyu pertama, itu pada usia 40 tahun ya Nabi menerima. Jadi sekitar 25 tahun lah, karena Nabi 15 tahun itu sudah disebut-sebut sudah bolak-balik ke Gua Hira. Jadi proses Nabi berkontemplasi sampai turunnya wahyu itu 25 tahun coba. Jadi jangan dikira bahwa Nabi itu bukan, kita kan suka mengatakan gini, enak amat ya jadi Nabi kok hidupnya kok seneng gitu dapat wahyu gini-gini kan, kita suka iri gitu. Loh kamu gak tahu bagaimana Nabi itu juga berjuang. Ketika masih sangat muda, Nabi tidak terpapar oleh ideologi jahiliyah, oleh kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang begitu yang hedonis, yang mendewakan kesenangan jasmani, yang mendewakan materi ya. Jadi Nabi nggak terpapar oleh ideologi seperti itu. Nah, sampai turun wahyu usia 40 tahun, ya, Nabi diangkat dengan wahyu pertama itu, diangkat menjadi Nabi. Ya. Tetapi turunlah ayat berikutnya lagi, Nabi angkat menjadi Rasul, disuruh menyebarkan. Nah, begitu Nabi mendakwakan, datanglah pengikut-pengikutnya mulai. Tapi selama 10 tahun Nabi mendakwakan Islam di Mekah, itu nggak banyak, hanya sekitar 42 orang selama 10 tahun itu. Jadi nggak mudah. Sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah masyarakatnya sudah kondusif, dan juga masyarakat Madinah itu sudah lelah dengan konflik, dan dia mencari orang ketiga yang dapat memimpin mereka, dan mereka menemukan figur pemimpin itu pada diri Nabi. Dan kloplah satu cari pemimpin, satu yang satu yang benar-benar punya figur itu di dalam dirinya, punya sifat-sifat itu dalam dirinya. Nah, apa yang ingin saya katakan dengan ini semua, bahwa masyarakat awal Islam itu begitu melihat Nabi itu dengan pandangan yang sangat kagum. Jadi melihat Nabi itu nggak seperti kita ngelihat pemimpin kita yang nggak memperhatikan, boro-boro ya pemimpin kita itu boro-boro memperhatikan
rakyatnya, bangsanya, sepenuhnya dia cuma mikirin dirinya kan. Jadi bagaimana, saya ingin katakan bagaimana sikap masyarakat muslim ini terhadap Nabi. Jadi melihat Nabi itu ngomong apa, bicara apa, memutuskan apa, itu menjadi sesuatu gitu loh buat, kenapa itu nanti hadis-hadis itu terkodifikasi gitu. Kenapa itu nggak hilang dari ingatan mereka? Kata, oh ya Nabi pernah begini. Karena semua orang tuh ya, semua masyarakat di sekitar Nabi itu begitu mendewakan. Tapi mendewakan dalam arti bukan mengkultuskan, tapi dia sangat hormat. Karena Nabi itu nggak ada cacatnya sama sekali dalam arti sebagai manusia. Karena orang tahu sejak kecil kan dia sudah bergelar Al-Amin. Sebelum dapat wahyu aja, Nabi kan udah digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi itu loh, jadi sikap ya. Jadi kalau ada nanti mengatakan kenapa begitu banyak hadis? Ya karena semua orang merasa merekam dengan baik ya, seluruh ucapan, seluruh perilaku, ya, seluruh ketetapan itu meskipun tidak ditetapkan, tetapi Nabi tidak bersikap dalam hal tertentu, nanti akan saya jelaskan. Ya, nah seluruh perilaku inilah ya yang kemudian itu yang kita kenal di belakang hari disebut dengan sunnah. Nah inilah yang kemudian ya menjadi menjadi landasan kedua dasar keislaman. Jadi pertama itu Quran dan yang kedua itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu adalah semua ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Jadi seperti itu. Jadi kalau apa itu sunnah? Oh sunnah itu bukan hanya ucapan tapi juga perbuatan Nabi. Nah perbuatan Nabi disampaikan. Yang menyampaikan siapa? Ya sahabatnya. Kenapa kok dia ingat? Ya karena sepanjang hidupnya dia memperhatikan betul. Kita nggak seperti kita kan dengan pemimpin kita cuek aja. Dia mau ngapain biarin aja, pokoknya sepanjang dia ngurusin yang baik kita peduli. Tapi kalau dia ngurusin yang jahat kita gimana gitu. Nah Nabi enggak, setiap perilakunya itu diperhatikan betul gitu. Karena jumlahnya juga belum banyak. Dan kekaguman mereka itu terhadap Nabi itu luar biasa sehingga memukau gitu kalau ini ya. Jadi kondisi itu harus kita pahami lebih awal ya. Nah, sunnah itu nanti ada, nggak ada ini aku, tapi nggak usah ditulis deh, nggak usah deh kalau itu. Nah, ada namanya sunnah qauliyah. Nah, sunnah qauliyah itu adalah berupa ucapan. Nah, tapi Nabi kan kadang-kadang ditanya, ya Rasul gimana ini? Nabi menjawab. Tanya, ada orang yang bertanya, Rasul, darah orang mens itu gimana? Mens itu apa sih darah itu? Nabi mengatakan, kul huwa azza. Ya itu semacam ya darah yang keluar. Tapi lalu oleh banyak orang yang diterjemahkan itu darah kotor ya. Jadi seorang perempuan yang sedang haid itu berarti dia kotor, najis. Itu kan soal interpretasi. Nabi nggak ngomong seperti itu. Nabi cuma mengatakan kul huwa azza. Ya itu adalah sebuah ya memang darah yang keluar dari tubuh perempuan. Nggak ada kata kotor dan sebagainya. Tapi kata kotor dan sebagainya itu kan interpretasi kita. Tapi interpretasi kita juga terpengaruh oleh interpretasi agama lain. Karena kalau dalam Hindu, orang yang haid juga nggak boleh masuk ke pura kan. Saya ingat dulu waktu saya penelitian ke pura. Setiap kali saya haid, saya harus tinggal di rumah, nggak boleh datang ke pura. Dalam hatiku ini sudah semua agama kok sama aja ya. Nggak Islam, nggak Hindu, nggak apa. Kalau di gereja sih nggak kali ya. Tapi nggak bisa ngambil komuni. Masa sih? Nggak bisa apa? Ngambil komuni. Ngambil yang roti. Tapi bisa masuk gereja. Tapi ya sebenarnya sih. Doa bisa. Bisa. Iya jadi. Tapi kalau di pura itu nggak boleh, radius berapa meter itu nggak boleh. Jadi saya Harus pakaian putih. jadi katanya kita membohongi dia kan, itu membohongi diri kita juga. Tapi kan kalau orang di rumah kita kan tahu. Waktu saya penelitian di Bali, selama saya kalau salah pas lagi haid, aduh gimana sih penelitian nggak jalan-jalan? Kita nggak boleh ke pura. Padahal kan saya harus mencatat semua kejadian di pura kan. Aduh repot juga. Dalam hati saya ini kok semua agamanya sama aja sih. Nah,
Yang satu ini contohnya ya, hadis contoh sunnah qauliyah, hadis tentang doa Nabi kepada orang yang pelajari ilmu. Jadi Nabi itu berdoa, ya semoga Allah memberikan apa ya derajat dan apa. Nah, doa Nabi itulah yang ditulis kemudian ya, karena Nabi mengucapkan apa itu kan direkam ya. Waktu itu belum ada yang menulis ketika Nabi masih hidup. Karena yang pertama orang yang bisa menulis itu masih sangat sedikit sekali. Ya, karena kita tahu di zaman jahiliyah yang bisa menulis itu hanya beberapa orang saja, orang yang betul-betul punya kemampuan yang spesifik gitu. Jadi kemampuan menulis itu bukan kemampuan merata gitu. Ya. Dan orang Arab itu dikenal sebagai bangsa yang memiliki memori yang tajam, karena itu daya hafalnya itu kuat. Karena itu syair dalam budaya Arab, tradisi Arab itu dikenal, jadi orang-orang itu menyampaikan ekspresinya itu melalui syair. Jadi kebiasaan menghafal itu sudah menjadi kemampuan tersendiri bagi orang-orang Arab. Nah, itu direkam. Nah, hadis tentang kelebihan orang-orang yang berilmu ya. Itu menjadi satu contoh itu loh, hadis qauliyah itu diucapkan oleh Nabi. Bahwa Nabi mengatakan bahwa orang yang bertekun pada ilmu ya itu adalah lebih bermanfaat. Jadi mendorong, artinya Nabi mendorong supaya orang-orang itu lebih menekuni pendidikan ya, kira-kira begitu. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa belajar dan mengajarkan Quran itu adalah sesuatu yang penting. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, tetapi kalau kita membaca seperti ini, kita nggak bisa hanya memahaminya secara letterlek, bahwa yang dimaksud dengan Quran itu bahwa itu hanya kitab suci Quran saja, bukan. Tetapi esensi dari Quran itu apa? Misalnya ya bagaimana membangun relasi kemanusiaan, bagaimana memperbaiki kehidupan sesama, itu kan juga bagian dari kita mengajarkan Quran sebetulnya. Jadi nggak mesti Quran dalam arti letterlek gitu ya. Nah, ada juga hadis tentang persatuan orang-orang beriman. Ya, orang mukmin itu dengan mukmin yang satu bagaikan satu bangunan, satu dan lain itu saling mengokohkan. Nah, hadis-hadis begini itu adalah datangnya itu dari ucapan Nabi. Jadi umat Islam itu kata Nabi seharusnya seperti satu bangunan. Kalau ada satu bagian yang dicabik, yang lain dong harus mestinya marah dong. Harus, artinya kamu jangan membiarkan teman kamu tertindas, tapi kamu marah dalam arti yang positif. Kamu berupaya untuk menghindarkan atau melepaskan ketertindasan yang dialami oleh saudaramu itu, karena kamu itu satu. Nah, ini hadis-hadis ini itu diucapkan oleh Nabi. Belakangan baru ucapan-ucapan itu dituliskan, karena di masa Nabi nggak boleh. Yang pertama karena penulis hadis yang bisa menulis itu cuma sedikit, dan yang kedua Nabi juga melarang mereka karena dalam proses yang sama Quran sedang turun. Nah, Nabi khawatir para pencatat wahyu ini nanti mencampur baurkan antara tulisan Quran yang sedang turun dengan ucapan dia gitu, ucapan beliau. Jadi Nabi mengatakan jangan menulis apa yang datang dari saya. Jadi Nabi mengatakan oh ini ayat. Jadi misalnya Nabi baru menerima ayat, tolong. Jadi Nabi mengumpulkan sahabatnya semua. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dan hidup bersama Rasul. Nah, kalau ada orang yang tidak bertemu dengan Rasul dan semasa dengan dia, itu disebut tabi'in. Jadi dia kan bertemu dengan sahabat Nabi. Jadi sahabat, jadi Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, tabi'in itu artinya pengikut. Nah, jadi Nabi kalau menerima wahyu dari Tuhan, itu langsung mengumpulkan semua sahabatnya, lalu menyebutkan, ini loh ada wahyu, ada ayat yang turun seperti ini. Lalu Nabi mengucapkannya ya beberapa kali sampai para sahabat itu
melafazkan ya, membaca ucapan Nabi itu dengan benar, dan bagi orang Arab itu nggak ada masalah karena orang Arab itu sangat kuat ya daya ingatnya karena kebiasaan mereka di padang pasir ya, mereka transaksinya itu pakai daya ingat, bukan pakai tulis menulis seperti budaya tulis menulis belum begitu dikenal seperti di Romawi sana. Nah, selain sunnah qauliyah, ucapan, ada juga namanya sunnah fi'liyah. Nah, kalau fi'liyah itu bukan ucapan tetapi perbuatan. Nabi nggak pernah mengucapkan itu. Jadi Nabi cuma mengatakan gini. Contohnya ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nah, seperti apa Nabi sholat? Para sahabat itulah yang menggambarkan. Nah, boleh jadi ya antara yang sahabat yang satu menggambarkannya itu beda loh dengan sahabat yang lain, karena mungkin waktu itu dia lihatnya Nabi begini, yang satunya lagi lihatlah Nabi pas begini gitu, Nabi kalau sholat begini. Jadi ada juga yang lengkap, Nabi itu mulai sholatnya itu dengan takbiratul ihram sampai itunya naik sampai ketiaknya itu kelihatan sampai saking tingginya kali gitu ya. Nah, itu sampai kan penggambarannya itu kan begitu visual ya. Ada juga yang nggak seperti itu. Jadi hadis-hadis ini, apakah Nabi pernah mengatakan bahwa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram? Enggak ada. Nah, dari mana kita tahu? Itu penggambaran dari sahabat. Nah, sekarang kamu percaya atau tidak ya? Ini kan soal iman sekarang. Benar nggak sih Rasul begitu? Ya, nggak tahu ya. Karena nggak ada, Nabi sendiri nggak pernah mengajarkan secara rinci bahwa sholat itu dimulai dengan ini, terus ini. Itu nanti rumusannya para ulama yang merumuskan berdasarkan tuturan dari orang-orang yang melihat sahabat itu. Nabi cuma mengatakan satu, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Nah, Nabi nggak membuat rincian apa loh, bahwa harus. Nah, disitulah nanti ada pertentangan ketika misalnya kata solu itu apa, usolli. Usolli kan artinya saya berniat sholat. Ya, usolli itu bahasa Arab. Artinya saya berniat sholat. Nah, soal niat. Ada yang mengatakan, kalau niat itu harus diucapkan. Usolli fardal. Seperti kita ini orang NU ini harus dibaca itu usollinya. Nah, kalau orang-orang Muhammadiyah, lo ngapain kamu baca usolli? Bilang aja dalam hati. Niat itu kan dalam hati, nggak perlu diucapkan. Nah, ini kan sudah mulai terjadi perbedaan kan. Kita bilang usolli, dia bilang, loh ngapain kamu pakai usolli? Niat itu di hati, itu kan. Itu jadi pertentangan. Udah mulai bertentangan. Nabi kan tidak menyebut apa-apa. Kamu sholat aja seperti apa yang saya lakukan. Ada yang kunut, ada yang tidak. Nah, itu dia, itu masih jauh lagi. Ini baru mulai nih, baru usolli, baru soal niat nih. Ada yang itu kan mulai berbeda kan. Itulah agama begitu begitu indahnya kalau saya sih ya. Nah, mulai dari situ terus kemudian orang kan melihat, oh ya, mengatakan Nabi setelah usolli itu baca doa apalagi doa sesudah takbir itu iftitah. Nah, doa iftitah itu kan macam-macam. Ada yang mengatakan, oh doa iftitah Nabi Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus ada lagi yang doa yang satu lagi yang Allahumma jannibna minasyaiton apa gitu kan. Panjang sekali doanya, tapi selalu saya jadi ingat Din Samsudin. Katanya itu doa iftitahnya orang itu kayaknya lebih enak ya katanya, soalnya kan membesarkan Tuhan, menyebut bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Tapi kok doa iftitahnya Muhammadiyah itu kok ya Tuhan bersihkanlah aku dari dosa-dosa. Soalnya kayaknya kita berdosa banget gitu. Loh, kamu kenapa sih? Biarin aja kalau nggak percaya pakai. Itu kan cuma doa gitu ya, doa. Nah, doa iftitah itu macam-macam loh, dan orang Ahmadiyah lain lagi. Saya pernah sama teman-teman Ahmadiyah, kalau kita doa iftitahnya kayak gini, dalam hati saya ya nggak apa-apa, itu kan cuma doa ya. Yang penting niatnya itu, iya buat saya sih it's okay. Coba bayangkan mulai dari hal yang kecil-kecil kalau kita mulai, kenapa? Karena emang nggak ada hadis yang menyebutkan sholat itu rumusannya kayak gini dimulai, itu nggak ada. Nabi nggak pernah menyebut itu. Satu-satunya yang Nabi sebutkan
usolli kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semana kalian melihat saya. Nah, yang melihat dia itu kan punya gambaran yang berbeda-beda kan, pengalaman yang berbeda-beda gitu. Jadi dari banyak hadis, banyak sekali, ada ratusan hadis bicara, oh Nabi kalau salat subuh bacaannya ini setelah doa iftitah baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu dianggap wajib. Nah, setelah baca Al-Fatihah lalu baca surah, ada yang panjang, ada yang pendek. Nabi biasanya kalau lagi bersama jamaah, ya itu biasanya bacaannya pendek-pendek, karena Nabi memperhatikan di sana ada orang tua, di sana ada orang yang punya keperluan, di sana ada orang yang mungkin anaknya udah nangis gitu kan. Jadi Nabi itu sangat memperhatikan kondisi jamaahnya. Sementara kita, doa kita kalau lagi jamaah, semakin banyak jamaahnya semakin panjang bacaannya. Ini gimana sih, jualan apa sih kalau lama banget ya, nggak selesai-selesai. Nah itu nggak seperti Nabi. Nabi tuh kalau lagi lihat kondisi. Nah Nabi kalau lagi sholat sendiri, nah ini hadisnya dari Aisyah. Ini bedanya Nabi, kalau Nabi itu dalam sholat sendirian di malam hari, itu bacaannya panjang-panjang, sampai kata Aisyah itu sampai 3-4 juz. Aku nggak kebayang loh 3-4 juz itu berapa jam orang berdiri. Sampai Aisyah mengatakan, sampai saya tuh sering sedih melihat kaki Nabi itu bengkak-bengkak karena berdiri terlalu lama. Terus Aisyah mengatakan, ya Rasul, kamu ngapain sih menyiksa diri seperti itu gitu. Terus kata Rasul, Aisyah, kalau kamu tahu seperti apa Tuhan memberikan saya kebaikan dan menjanjikan saya kebaikan, kamu juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti saya. Dia bilang begitu. Karena saya ini kurang merasa sangat beruntung sekali, dan Tuhan itu sangat memilih saya, begitu kira-kira rasa terima kasihnya itu ya diungkapkan itu melalui sholatnya itu. Jadi kalau Nabi lagi sholat malam dan itu dalam kesendiriannya, itu Nabi itu melakukannya itu dengan sepenuh. Kalau mengatakan tiga berdirinya sekali untuk 3 juz, kebayang gak sih itu? Aku sih baca surah Waqiah aja, itu udah kayaknya udah lama banget gitu ya. Padahal itu 1 surah loh. Nah karena itu bedanya Nabi dengan orang kebanyakan. Nabi itu kalau udah sholat, itu kalau udah sholat sendirian tuh bener-bener. Tapi kalau dalam banyak gitu, itu dia mempercepat karena dia nggak ingin mengganggu. Pasti kan ada yang mau buru-buru jualan, mau kemana gitu kan, harus membaca kondisi jemaah kan. Begitu pula dalam hal-hal yang lain. Nah, misalnya sholat taraweh, itu kan Nabi hanya melakukannya sekali saja. Karena begitu malam pertama itu langsung orang membludak. Terus malam kedua Nabi nggak mau keluar lagi karena takut itu nanti diwajibkan. Diwajibkan gimana? Apa mungkin umatku bisa? Uang untuk bulan puasa aja setengah mati, itu pun juga nanti ada lagi pertentangan. Kan ada orang yang melihat Nabi sholatnya 8 rakaat, ada yang melihat Nabi 23 rakaat. Ini kan soal penglihatan kan, dan bagaimana orang itu mengungkapkan pengalamannya kan terhadap Nabi. Kan Nabi nggak pernah mengucapkan. Kan yang tadi saya katakan sunnah pilih ya. Nabi melakukan, orang yang menggambarkan seperti apa Nabi lakukan. Nah, dari situ semua timbul berbagai perbedaan pendapat. Jadi kalau saya terjadi perbedaan pendapat, ya kamu lakukanlah apa yang kamu anggap yakin benar ya. Karena soal keyakinan itu kan ada di hati. Kita nggak bisa dong maksa orang yakin. Makanya orang suka bilang gini sama saya, Bu Musa nggak seperti Mama Dede. Kalau Mama Dede itu langsung ini haram itu. Oh saya nggak bisa. Karena orang lain juga punya, hargai juga dong pendapat orang, karena juga punya dalil yang sama gitu, kita hargai, bukan hanya dalil kita yang ini, nggak bisa. Kalau tarawih ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada sampai 40. Yang penting kan sholatnya benar ya. Kalau 100 rakaat kamu sholatnya tergesa-gesa dan Ya. untuk apa coba? Ada yang lucu yang sholat yang cepet gitu. Berapa yang dalam waktu 11 menit bisa selesai 20. Kamu baru 11 menit 20 rakaat, gimana baginya ya? Tapi gimana caranya dia sholat kayak gitu cepetnya ya? Dengan seumur hidup katanya. Lancar. Tapi kan lagi berkomunikasi sama Tuhan kok. Saya nggak tahu itu orang-orang kayak gitu kok aneh-aneh gitu ya. Tapi buat kita sih ya, sepanjang itu membuatmu damai,
it's okay, lakukan aja lah. Kalau saya sih, sepanjang itu membuatmu damai dan membuatmu bahagia dan membuatmu nyaman, sepanjang kamu tidak menyatakan orang lain salah karena nggak ikut kamu, itu aja kalau saya, Mbak Ani. Sepanjang dia nggak menganggap orang lain salah, biarin aja, ya nggak? Ya ambillah itu kalau memang itu yang membuat kamu Ya, nyaman. kalau orang biasa ceramah itu kan hitam putih, Itu dia. langsung mengklaim Yang kafir. begini, ada yang begini, ada yang kesini, ada yang kesini, dibahas. Kayak kemarin itu Munas Alim Ulama itu kan di Batsuma Said itu non muslim dianggap non muslim bukan kafir, itu menjadi viral menjadi interpretasi yang berbeda-beda lagi. Itu Dari jadi kelompok sana mengatakan kafir, dari NU hasilnya bilang bukan kafir tapi non muslim. kucingmu tolong diangkat dulu, kucingnya sayang. Ya lebih itu tadi jalannya. Iya, kalau saya sih udahlah, kita hargai saya. Kamu kalau memang udah kamu yakini itu yang benar, udah kamu jalankan itu sepanjang itu membuatmu bahagia, membuatmu tenang. Tetapi satu catatan, ya benar bahagia silahkan aja. Tapi satu catatan, kamu jangan memandang orang lain yang berbeda dengan kamu sebagai salah. Sebagaimana kita juga tidak menganggap kamu salah, it's okay buat aku. Kamu nggak salah, itu keyakinanmu, it's okay, kita hargai. Bisa nggak sih kita kayak gitu coba? Ini kan memang nggak mudah sih, tapi ya mungkin mari kita ajarin anak-anak kita omongin aja dulu terus menerus. Nah, ini kan ada contohnya hadis tentang tata cara sholat di atas kendaraan. Ini bagus juga nih. Jadi dari Jabir, dari sahabat Nabi nih ya, Rasulullah itu kalau sholat di atas tunggangannya menghadap kemana? Arah tunggangannya menghadap. Tapi kalau beliau mau melaksanakan sholat fardu, maka Nabi turun ya menghadap kiblat. Nah ini kan persoalannya nih kata dia, kata sahabat kan Nabi kalau sholat sunat dia kemana aja arah tunggangannya. Tapi kalau mau sholat fardu dia turun. Tapi kalau kita di pesawat, Kan nggak mungkin. nggak mungkin lah. Besok pilot berhenti dulu bentar. Sholat. Tapi ada yang gila, dia di pesawat itu dia sholat di dekat itu loh, pintu exit. Dia terus, wah itu dimarahin sama pilotnya, langsung turun. Kan selama, katakan dia bilang ini kan cuma 5 menit, 1 detik pun itu pintu exit nggak boleh diganggu, kan itu harus selalu kosong. Ini kan soal kamu mencari kesalehan, tetapi kamu mengabaikan keamanan. Mana yang lebih penting coba? Nyawa manusia atau kesalehan kamu pribadi? Ini orang beragama ini enggak, dia beragama tapi enggak manusiawi kan? Saya ketemu loh. Yang kemarin di tren itu kan, itu juga gila tuh. Ngapain dia sholat di lorong? Iya, ganggu kan. Ini dalam hati saya, ini semakin dungu atau gimana ya? Jadi kalau saya ya dimanapun kamu menghadap, it's okay. Tapi ada pengalaman kemarin, pengalaman baru lagi nih. Saya pernah, ini 2 kali saja selama saya terbang keliling dunia. Ini sudah 2 kali pengalaman. Kemarin itu saya terbang dari Seoul ya ke Amsterdam. Jadi saya terbang dari timur ke barat. Nah, apa yang terjadi? Saya dari dari Seoul itu jam 3. Di sana kan malamnya jam 8 ya, jadi terang-terangnya matahari. Jadi sepanjang penerbangan 13 jam nih Seoul Amsterdam. Sepanjang jalan nih terang, jadi nggak pernah gelap. Jadi terang terus. Terus saya bilang, saya lihat jam, loh ini udah maghrib, gimana saya mau sholat? Saya kira-kira mau sholat apa coba? Bingung, karena mataharinya masih terang. Ketika jam 6, itu kan jam 6 kan rata-rata maghrib kan, atau jam 6, jam 7 maghrib kan. Tapi ini kan matahari terang, saya buka gini kan, semua kan jendela harus tutup kan. Saya buka jendela, terang matahari, sementara jam the current time kan di situ kan ada kan current time itu kan jam 6, jam 7. Udah, wah gimana ini hampir udah mau isya nih, saya belum sholat. Saya mau bingung, saya mau sholat maghrib, sholat isya. Tapi tadi saya sebelum berangkat udah sholat zuhur dengan asar, aku jamak kan. Nah sekarang saya mau sholat nih di pesawat. Aku mau sholat apa ya? Kalau the current time jam 6:30 sekarang, berarti udah maghrib nih. Tapi lihat matahari, nah sekarang kita sholat ikut matahari atau ikut jam? Ya, pertanyaan real buat kita semua. Dan itu nggak dibicarakan di fikih. Iya. Ketika kita bicarakan nih, loh itu kan hanya sekali-sekali terjadi. Loh sekali-kali terjadi buat orang seperti saya yang sering terbang, itu kan banyak kali terjadi. Kalau ibu gimana? Nah,
Aku daripada pusing, udah sholat aja. Kan cuma sholatnya juga cuma pakai tayamum kan. Jadi udah daripada saya bertanya-tanya, saya lihat waktu udah jam 7, aku jamaah aja maghrib sama isya. Terus gak lama lagi, loh ini udah mau lohor lagi nih, saya bilang begitu. Sholat apa ya? Daripada pusing, sholat aja lagi. Terus juga kan buat saya bukan hal yang susah kan, cuma tayamum begini, begitu kan, tayamum kan gampang banget. Nah, udah selesai kan, udah selesai. Jadi beragama itu nggak susah-susah amat. Saya juga nggak konflik. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Urusan Tuhan, pokoknya aku udah jalan. Nah. Kalau siangnya panjang gitu, tapi lagi di darat itu gimana? Saya di darat. Maghrib. Iya kalau di darat saya emang ada aturannya, ada jamnya emang. Tapi ini kan kalau lagi summer terus panjang itu emang pas gelap. Iya, itu ada jamnya, ikut matahari dia. Nah, begitu saya sampai di Amsterdam, tau nggak jam berapa? Baru jam 6 sore. Di hari yang sama. Tadi saya udah sholat maghrib. Hah? Ya udahlah nggak apa-apa, double. Jadi hari itu tanggal 3 Maret itu saya hari ulang tahun saya berada di 2 benua. Jadi saya tinggalkan, jadi paginya itu habis sarapan, karena teman-teman tahu saya ulang tahun, wah pada pokoknya happy birthday, pokoknya mereka langsung siapin itu ya makanan kecil di lobi, teman-teman pada ini semua. Sampai di Amsterdam malamnya, mereka juga karena tahu saya lagi itu, mereka selalu dalam hati saya hari ini benar-benar nggak pernah saya bayangkan dalam hidup saya ulang tahun saya berada di 2 negara sekaligus. Jadi saya tiba di Amsterdam itu setelah 13 jam perjalanan di Seoul, Korea. Jadi saya terbang dari timur ke barat. Dari Seoul saya jam 3 sore sampai di Amsterdam itu jam 6 sore di hari yang sama. Kita kan kehilangan waktu. Saya tanya kemana ya waktu kita ya? Seharusnya kan itu sudah jam 15 tambah 13 berarti kan jam 28, jam 3 malam kan, mestinya sudah di hari yang berbeda kan? Perbedaan waktu berapa jam? 8 jam antara Seoul dengan Amsterdam. Beda waktu 8 jam. Jadi kita kehilangan waktu ya 8 jam. Beda waktunya. Jadi saya sampai di Amsterdam, ini masih sore dan di hari yang sama. Akibatnya apa, Hera? Begitu saya check-in di hotel, Ibu kan mestinya datang besok, dia bilang gitu. Hah? Emang ini tanggal berapa? Loh kan Ibu di sini tercatatnya tanggal 4. Oh ya? Saya pikir kan saya akan terbang 13 jam nih ya. Saya pikir ya udah tanggal 4 kan? Di Indonesia aja emang udah tanggal. Iya, udah tanggal 4 kan? Ternyata Ibu kan besok itunya. Terus gimana dong, saya bilang begitu, saya salah prediksi. Tapi nggak apa-apa, Ibu masuk aja. Tapi Ibu bayar sendiri untuk ini karena nggak dijamin sama panitia. No problem, yang penting ada tempat buat saya. Kan saya seneng aja. Aduh, ya itulah namanya waktu itu sangat relatif. Kadang-kadang saya pikir mengapa Tuhan itu punya ayat yang wal asr ya, demi waktu. Karena waktu itu relatif loh. Kita di sini tengah hari, di bagian mana itu di dalam kondisi gelap gitu ya. Nah, kondisi yang sama itu pernah saya alami tahun 2009. Saya terbang dari Spanyol, itu jam 11:30 Malam. Enggak, siang. 11:30. Bukan, saya sudah sholat zuhur. Jadi saya 12:30, jadi sudah sholat zuhur, jam 12:20 waktu itu udah sholat saya. Jadi saya sudah sholat zuhur di sana. Terbang kira-kira 14 jam ke New York. Sampai di New York itu baru jam 11 siang. Loh, gimana caranya? Jadi di hari yang sama, tanggal yang sama, kebayang ini kok tanggal kok jadi semeraut kayak gini. Saya waktu itu juga saya terpaksa harus bayar hotel sendiri loh. Terus kata dia, loh Ibu kan mestinya namamu memang ada, tapi untuk besok, emang tanggal berapa sih itu? Tanggal 10, emang sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 dulu. Ampun deh gue, saya bilang gitu. Bener-bener loh, saya udah 2 kali nih saya bener-bener terkecoh oleh tanggal. Karena saya pikir kalau di Indonesia kan udah tanggal segitu kan, saya salah melihat tanggal. Oh, saya selalu perpatokan tanggal Indonesia. Jadi sepanjang jalan itu, nah yang kebalikan dengan kemarin, waktu saya terbang dari
dari Spanyol, Madrid ke New York itu gelap terus. Padahal saya tiba di hari yang sama. Jadi saya nggak pernah mengalami malam, nggak pernah mengalami siang, malam terus. Gitu. Saya bilang subhanallah. Jadi itu juga loh dalam banyak penerbangan, misalnya ya penerbangan misalnya dari Iran ke mana, ke Afghanistan. Jadi baru penerbangan 1 jam, tiba-tiba kita udah berada di kondisi subuh di situ. Padahal kita baru aja sholat zuhur di Iran gitu. Loh di sini kok udah subuh gitu. Padahal perbedaan waktu kita terbang baru hanya 1 jam berapa gitu. Jadi kita belum siap untuk sholat isya dan maghrib dan isya, tiba-tiba udah subuh aja waktunya. Begitu cepatnya kan itu perubahan waktunya. Jadi ada bagian-bagian dunia kan kalau kita terbang nih, kalau yang kita terbangnya dari utara ke selatan itu agak lama kan. Tapi kalau dari kiri ke kanan atau dari utara dari barat ke timur itu perubahan waktunya tuh cepat. Itu kan kalau kita melihat di bola dunia itu kan perubahan waktu kan tergantung garis-garis itunya kan. Nah, jadi itu ini banget loh buat saya amazing banget. Jadi gimana coba mengatur waktu-waktu sholat gitu. Nah ini hadis-hadis yang bicara soal itu Nabi nggak pernah mengucapkannya, tetapi ini ini adalah pandangan orang lain, pandangan sahabat tentang perilaku Rasul gitu. Jadi Nabi nggak pernah mengatakan saya kalau berada di kuda tunggangan, saya sholat menghadap kemana tungganganku, dan kalau saya sholat fardu saya turun. Itu kan Nabi bukan, kan kita tidak tahu apakah Nabi benar-benar sholat fardu waktu itu atau kan Nabi hanya punya keperluan lain dia turun, ya enggak. Boleh jadi Nabi juga, itu kan bisa interpretasinya. Bagaimana kamu tahu? Kan kamu kan nggak nanya Nabi, kamu kan cuma lihat. Pernah ada nggak inisiatif untuk membahas mekanisme itu untuk misalnya tadi yang ibu hadapi gitu, pengalaman para ulama, jadi memutuskan ini kalau kasusnya gini pernah ada nggak? Untuk sholat? Setahu saya ada di dunia internasional. Saya kalau di Indonesia nggak pernah tuh dapatkan kajian-kajian kayak gitu. Yang kita nggak penting kali, karena kan untuk masyarakat Indonesia siapa sih punya pengalaman kayak gitu, untuk 1-2 orang kan nggak penting. Nggak penting kan buat mereka. Tapi kalau di dunia internasional, saya pernah mengikuti kajian ini di New York, ya pernah mengikuti kajian ini di Iran, pernah ya, bahwa bagaimana kita mencermati perubahan-perubahan akibat kemajuan teknologi, bagaimana itu dampaknya dalam kehidupan agama kita. Misalnya kamu puasa, kamu baru aja misalnya ya di satu negara di mana perbedaan waktu, kamu baru 2 jam terbang, lo udah buka, ya ikut buka dong. Masa kamu mau puasa? Itu ya untungnya, ya kalau itu untungnya, namanya beragama bukan untungnya, kita ikut kondisi. Tapi kan kalau dalam suasana kamu lagi panjang sekali gitu, misalnya kita terbang kalau ke Arab sih cuma beda 2-3 jam ya, masih bisa ditahan lah. Ya ke Belanda gitu misalnya ya, itu kan mereka bukanya jam 11 malam. Saya pernah satu waktu, tapi kan kalau dalam Islam kan musafir itu kan boleh nggak puasa. Sholat juga bisa dikada-kada kan. Jadi itu kan selalu ada excuse ya buat orang beragama. Jadi agama itu di luar angkasa nggak ada matahari, gelap. Iya, makanya itu juga kemarin saya daripada saya pusing. Itu apalagi tuh di luar angkasa kan udah nggak ada matahari, dia mau lihat pakai apa coba? Matahari kan ada di mana? Kita lagi udah ada komersial, tapi kita di Mars, nah itu dia. Kalau mau itu gila. Kasian ya kita ya. Ya hal-hal begitu kok dipertentangkan. Ya nggak usah dipikirin lah kalau saya. Karena agama itu bukan ngurusin hal-hal yang kayak gitu, seharusnya nggak usah dipikirin. Nah, sama dengan hadis tentang tata cara sholat itu Nabi nggak pernah menjelaskan sholat itu gini, nggak pernah. Yang ribuan hadis tentang bagaimana Nabi sholat itu diriwayatkan orang lain punya pengalaman yang berbeda kan tentang bagaimana Nabi. Tapi aku lebih percaya pada hadisnya Aisyah kan tentunya, karena Aisyah kan
lebih intens. Karena Nabi tentu saja istri lebih deket dong. Itu juga sih gunanya Nabi kawin sama Aisyah, satu-satunya yang masih muda dan cerdas dan ya menggambarkannya itu pas sekali gitu. Jadi dalam soal hadis, saya lebih percaya pada hadisnya Aisyah ketimbang hadisnya yang lain. Karena apa ya, bagaimanapun juga kedekatan itu memberikan gambaran yang lebih jelas dong. Kita lebih tahu suami kita daripada orang lain, ya enggak? Orang lain kan taunya kan sekali-sekali aja, tapi kita ngeliat kan sehari-hari kayak apa. Jadi itu juga nanti dalam membuat peringkat-peringkat hadis juga begitu juga nanti. Ya. Nah ini juga yang C, hadis tentang manasik haji. Ambillah manasik haji, ya dari tata caranya itu dari saya. Jadi orang kan melihat oh Nabi itu seperti ini Nabi. Jadi karena itu dalam manasik haji itu bisa beda-beda gitu. Jadi di Mekah itu, tapi paling tertib itu orang-orang dari Turki ya. Emang mereka tuh terorganisir, rapi kalau kita kadang-kadang. Tapi juga kadang-kadang mereka tuh ribut ya minta ampun. Jadi dari Turki punya cara sendiri, Iran punya cara sendiri, ya Indonesia punya sendiri. Buat aku sih biarkan saja mereka dengan caranya masing-masing sepanjang mereka tidak saling mengklaim cara ini yang paling afdol, yang lain salah. Kalau orang dari Iran tuh masih banyak yang percaya, mereka nggak mau pakai mereka pakai kain ihram itu dari awal loh. Bayangkan tuh kalau mereka harus tinggal 30 hari di sana, nggak kebayang ya pakai ihram terus menerus nggak ganti-ganti gitu. Itu satu penyiksaan. Nyampe bandara mereka sudah ganti. Itu dia. Kalau kita kan belum. Nanti kita kan nanti sampai di di mikatnya itu kan baru kita. Bahkan sebagian mereka itu kan di pesawat terbang. Aduh kadang-kadang saya pikir orang di pesawat kamu gimana sih? Waduh ini kok beragama, tapi kan kalau dia sibuk begitu berdiri sana sini, putar sana putar sini kan oleng pesawatnya ya enggak, mengganggu keseimbangan. Duh ini orang-orang gimana sih? Nanti dia kalau sampai di situ di bandara, pada nggak sabaran gitu loh. Ini dia takut tidak mendapatkan pahala, tapi dia tidak memperhatikan keselamatan orang lain. Bagaimanapun juga kalau bersamaan 20 orang berdiri dan bergoyang, itu kan mengganggu kan keseimbangan pesawat. Gimana sih orang-orang ini kadang-kadang saya pikir. Tunggu turun di bandara baru berganti pakaian ihram. Ya karena itu nanti tergantung dari pesawatnya terbang dari mana. Karena ini pesawat dari sini terbangnya pas sudah di atas mikat. Mikat harus mulainya dari sini mikatnya. Ya ampun mati saya. Beda-beda. Nah itu dia, jadi semua ibadah gitu tuh Nabi nggak pernah secara rinci menyebutkan mulainya begini, tata caranya begini, itu nggak ada. Jadi kalau melihat sholat itu bermacam-macam bentuknya, ya puasa itu bermacam-macam caranya. Ada yang bukanya itu pas beduk buka, ada yang nunggu dulu sampai betul-betul matahari itu tenggelam, sampai warna merah lembayung itu benar-benar hilang. Tuh teman-teman Syiah itu kan kalau puasa kan begitu, tungguin dulu kita udah pada buka, dia pura-pura cari kesibukan apa gitu. Iya baru dia makan, dia pokoknya apa dulu lah, dia sembarang aja dia kerjain dulu, pura-pura ini sibuk gitu. Teman-teman Syiah karena dia menunggu betul-betul sampai benang merah di langit itu hilang. Kita udah sibuk makan, udah kenyang, dia baru buka. Ada teman saya gitu. Iya memang, ya nggak apa-apa lah sepanjang asal kamu tidak menganggap orang lain yang berbeda itu salah. Iya, it's okay. Kita menghargai pendapatmu, kamu juga hargai juga dong pendapat kita gitu. Jadi itu kan yang aman kan begitu. Kan kalau saya ditanya mana yang benar, saya kan selalu jawabnya benar semua. Lakukan apa yang menurut kamu yakin ya kebenarannya. Karena pada akhirnya juga yang menentukan itu hati nurani. Tanyai hati nuranimu. Kalau itu merasa kamu sudah benar ya lakukan. Kerjakan aja gitu. Nah itu salah satu
bagian sunnah yang lain lagi. Nah, ada lagi yang namanya sunnah takririyah. Nah, sunnah takririyah itu di halaman 2 ini Mas ya. Itu berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang dilakukan atau tidak